Halo, hadirin sekalian, saudara-saudari terkasih. Kita sudah sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu. Sepertinya kurang lebih sekitar 10, nggak nyampe 10 bulan sih, mungkin lebih ke 9 bulan ya. Jadi sebelumnya kita ada banyak sekali topik bahasan hari ini yang ingin kita bahas. Jadi lebih baik jangan terlalu banyak bertele-tele di intronya. Jadi ya cukup sekali itu intro. Ya intinya kita kembali ya, dan bisa diharapkan kita akan stay. Oke, intro sudah clear. Berarti ya berikutnya disclaimer. Disclaimernya tuh adalah begini. Sudah cukup lama sebelum saya dan Jay itu mengkritik audio secara kritikal ya, kembali lagi seperti dulu ya. Mungkin kita agak sedikit berkarat mungkin kalau misalnya kita asosiasikan dengan alat, baik secara pendengaran kami ataupun secara video making ya, secara video recording. Mungkin di sini gue kedengaran lebih grogi ya, karena sudah lama sekali sejak gue terakhir membuat video seperti ini dan mereview seperti ini. Jadi ya cukup wajar lah kalau misalnya agak-agak sedikit grogi. Lalu tapi untuk secara pendengaran, gue sudah setidaknya beberapa minggu terakhir itu fokus untuk mengembalikan lah ya kemampuan untuk pendengaran saya dan ilmu saya terhadap dalam dunia audio. Saya mulai membaca-baca lagi riset-riset terhadap suara dan bagaimana misalnya contohnya Harman Research dan riset terhadap kabel audio juga. Mungkin saya cukup riset kembali untuk mengingatkan saya dengan informasi yang dulu saya sempat terima dulu ya. Lalu saya juga mulai banyak mendengar barang-barang saya yang membeda-bedakan lah, yang anggapan training lagi lah kupingnya untuk lebih sensitif dengan perbedaan-perbedaan kecil maupun besar, baik secara perbedaan misalnya apa itu detail, apa itu dynamics. Karena kalau misalnya kita kembali ke kupingnya cukup awam, meskipun ya karena sudah cukup lama juga mendengar banyak barang audio, jadi kalau misalnya gue mau awam gitu mungkin gak awam banget kali ya. Tapi aku udah cukup kembali lah ya ke masa lalu. Mungkin harapan kita adalah untuk setidaknya bisa mendekati lah, atau mungkin bahkan melampaui, harapannya sih bisa melampaui kemampuan yang di masa lalu ya. Kita juga ya, saya terutama juga banyak mendengar perbedaan dari sistem, baik secara DAC atau amp atau bahkan kabel ataupun ear tips atau apapun itu juga, karena ya perlu pembiasaan lagi lah. Tapi sudah cukup ekstensif sih ya, jadi ya, sampai kuping saya udah lumayan pegel beberapa minggu terakhir ini. Jadi saya udah cukup confident sih soal pendengaran saya untuk setidaknya kembali ke standar yang dulu kita pasang cukup tinggi ya. Karena mungkin kalau misalnya kalian sudah cukup familiar dengan review kita di masa lalu, mungkin kalian sudah akan tahu bahwa kita tuh lumayan keras ya, keras dalam hal reviewing audio, dan kita nggak sembarangan bilang barang bagus ataupun jelek. Most dari review kita tuh kebanyakan bilang ya biasa aja, karena emang kebanyakan barang itu biasa aja. Jadi ya kalau misalnya mau jujur dan brutal dan keras-kerasan apa adanya, ya saya rasa ini adalah channel yang tepat untuk hal-hal seperti itu. Jadi kita nggak sugarcoat, gak bilang kalau misalnya barang jelek karena punya teman jadi bagus gitu. Kita sangat anti dengan hal seperti itu. Dan saya harap standar itu akan terus-menerus berada di channel ini. Lalu yang ketiga adalah penjelasan kenapa kami menghilang sebelumnya, dan terhadap hal ini sih bukan masalah ke kami sih ya, lebih ke masalah ke gua.
Karena jujur em, yang awalnya menghilang itu gua dulu jelas daripada Bro Jason ya. Gini, awalnya sih rencananya plannya tuh untuk kita agak sedikit vakum. Itu mungkin sekitar 2 bulan. 2 bulan tuh maksudnya apa adalah pada saat gua lagi skripsian. Jadi gua skripsi dan sidang skripsi itu pas bagian-bagian tahap-tahap akhirnya kan biasa tuh yang tahap yang paling berat, yang banyak revisi, yang banyak macam-macamnya lah ya. Di situ kita berencana untuk pause dulu selama mungkin 2 bulan untuk gua skripsi sampai selesai dan puji Tuhan saya lulus. Dan setelah itu kembali, namun setelah itu entah bagaimana motivasi gua hilang begitu saja. Ada beberapa hal yang gue rasa kenapa motivasi gue bisa hilang begitu saja. Yang pertama adalah karena setelah ya mungkin setelah 2 bulan off, mungkin bolanya berhenti menggelinding ya. Jadi momentumnya sudah mulai hilang yang membawa saya untuk ya berada dan stay di dalam dunia audio. Yang kedua adalah beberapa hal terjadi dalam kehidupan saya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan. Itu yang menyebabkan perubahan yang cukup drastis dalam kehidupan saya. Salah satunya adalah saya mulai kerja. Jadi tidak cukup banyak waktu untuk melakukan edit ataupun mendengarkan barang-barang audio yang terus-menerus mendapatkan update. Kemungkinan ketiga adalah ya barang audio itu terutama IEM itu update-nya luar biasa cepat. Ya, tiap hari keluar IM baru, tiap hari keluar IM what's the next best thing. Apa yang terbaik di harga segini beri ke hari ini sama besok tuh bisa beda gitu. Jadi kayak gua rasa gua udah telat 2 bulan, gua untuk keep up tuh agak lebih sulit ya. Seperti yang tadi momentumnya sudah sedikit udah berhenti anggapannya. Dan 2 bulan itu perubahan yang ada itu cukup signifikan, terutama di kalau nggak salah di awal tahun itu di area mid-fi ya mungkin sekitar pertengahan 5 jutaan tuh cukup banyak yang keluar. Gue lupa ada apa aja sih, tapi ya cukup banyak sih di situ. Mungkin ya sekitar 5 jutaan sampai 10 juta mungkin ada banyak IM dan gue agak sulit untuk keep up di situ. Jadi motivasi ya berkurang. Yang ketiga menambah motivasi berkurang itu adalah karena mungkin setelah pergi ke Papi, mendengarkan banyak headphone high end dan sebagainya, mulai membuat arsip sendiri ya di otak gitu ya terhadap headphone high end suaranya seperti apa. Dan setelah kita sudah melihat gentengnya tuh kerasa seperti motivasinya hilang untuk mencari ya, karena kita udah kelihatan gentengnya di situ, suaranya seperti ini, LCD 4 suara seperti ini, LCD 5 suara seperti itu, Utopia suara seperti apa, dan Verite seperti apa. Jadi kayak what's next itu pertanyaan seperti itu pun terasa sudah ya tidak ada gitu loh, karena udah kelihatan ujungnya sampai mana gitu loh. Jadi motivasi saya untuk terus mendengarkan, terus mencari dan sebagainya itu agak sedikit berkurang. Dan karena beberapa hal tersebut terjadi secara bersamaan, gua nggak tahu si J ya, tapi ya gue bisa ngomong untuk diri gue sendiri. Gue merasa motivasi gue untuk mendengarkan audio dan mereview audio itu ada di posisi yang sangat rendah. Dan kenapa tiba-tiba gue dan ya kami merasa bahwa sekarang itu kayak mau comeback lagi, itu ya jujur aja karena begini, di kantor ternyata ada salah satu rekan kerja saya yang audiophile juga, dan setelah saya berbagi ilmu dan sharing info-info terkait ya headphone saya dan mencoba memberi mereka mencoba headphone saya dan sebagainya, itu saya merasa kayak rindu gitu akan sharing terhadap dunia audio dan mereview audio gitu ya, karena ya anggapannya itu ke-trigger lah ya. Motivasi agak sedikit ke-trigger dari situ dan mulai berpikir untuk comeback gitu, dan saya rasa sekarang adalah waktu yang tepat. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi? Karena pemikirannya seperti itu.
Ya jadi itulah kira-kira penjelasan singkat kenapa menghilang dan kenapa kita kembali lagi. Berikutnya adalah penjelasan tentang sistem baru ya. Sistem baru channel ini agak sedikit berubah daripada dulu. Kalau misalnya kalian ada subscriber lama, kalau misalnya kalian ada subscriber baru, selamat datang dan semoga kalian nyaman di sini. Penjelasan sistem barunya adalah apa? Jadi begini. Dulu itu kita channelnya bersifat sangat rigid menurut saya. Sangat teratur lah ya. Jadi biasa review tuh selalu ya kira-kira kalau nggak 2 minggu sekali, seminggu sekali ya. Dan review selalu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan dikeluarkan oleh masing-masing saya dan Jason. Dan ada juga hal-hal yang penambahan seperti ya bacot-bacot soal audio. Terus review combo misalnya beberapa item secara bersamaan gitu, tapi review selalu berdua dan sebagainya. Dan sistem channel ini mulai dari sekarang itu lebih sporadik, lebih tidak berbentuk lah. Jadi kita akan mengupload tidak tentu, mungkin cuman bahasa Indonesia doang, mungkin bahasa Inggris doang, tapi mostly kita rasa kita akan mau lebih fokuskan ke bahasa Indonesia ya. Karena akan lebih mudah di kita dan jumlah subscriber kita yang orang Indonesia akan lebih banyak daripada orang luar sebenarnya. Itu juga diperhatikan. Namun untuk barang-barang baru kita akan berusaha untuk 2 bahasa juga dan dari 2 reviewer juga seperti dulu. Namun untuk barang-barang yang lebih lama ataupun kita topik-topik bahasan seperti hari ini akan dilakukan lebih santai lah ya. Jadi kalau misalnya saya ngeluarin video bukan artinya Bro Jason harus ngeluarin video juga gitu dan sebaliknya juga. Dan itu yang terjadi untuk most things ya. Oke, jadi itu beberapa hal topik bahasan ya sebelum kita masuk ke topik, dan ini udah cukup lama, udah 12 menit ya. Oke. Topik hari ini adalah ya seperti bisa dilihat upgrade mana dulu ya. Jadi begini. Tidak jarang gue lihat post di AKH atau apa, ataupun setidaknya gue di chat di PC gitu ya. Bro, gue punya misalnya HM400 SE ya, HiFiMan HM400 SE. Lebih baik gue beli deck amp apa ya, topping stack lah apalah misalnya ya. Ataupun gue pengen upgrade kabel gue jadi apa ya begitu. Misalnya gue punya KZ ZAX ataupun apapun itulah ya, bagaimana gue bisa improve suara KZ gue, bagaimana gue bisa improve suara HM400 SE gue, bagaimana gue bisa re-improve suara HiFiMan Sundara gue dan sebagainya. Dan topik kita adalah kalau misalnya kita pengen improvement dari audio quality tertinggi dengan cost terendah, itu apa dulu yang harus di-upgrade? Dan bagi orang-orang yang sudah pernah menonton channel ini untuk berapa lama, mungkin jawabannya sudah cukup jelas ataupun cukup keep up dengan channel-channel YouTube, channel-channel audio YouTube. Saya nggak tahu seperti siapa aja ya yang membahas topik-topik seperti ini. Cuman saya rasa akan cukup banyak juga yang membahas topik-topik seperti ini. Dan jawaban yang sudah pasti nomor 1 adalah pasti headphone dan IM-nya. Kenapa? Karena berdasarkan rumus tersebut, improvement tertinggi akan terjadi pada saat kita upgrade cans kita, baik headphone ataupun IM. Contohnya bagaimana? Simple, misalnya begini ya. Ini adalah salah satu headphone kesayangan gue nih. Kalau misalnya kalian pernah nonton channel ini sebelumnya, mungkin kalian sudah tahu nih headphone apa. Ini adalah HiFiMan HE6. Jadi HiFiMan jadul ini ya, mantan flagship sebelum HiFiMan Susvara keluar. Jadi ini adalah HiFiMan HE6. Sensitivity ya kalau nggak salah di sekitar 83 dB ya, which is sangat rendah ya, dan sangat sulit untuk di drive. Dan ini adalah salah satu headphone planar ataupun dynamic yang paling sulit di drive dari semua headphone yang pernah ada
Ya, salah satu yang paling sulit di drive. Mungkin yang bisa lebih sulit di drive daripada ini paling kayak antara headphone jadul nggak jelas yang kayak 2500 ohm karena ada, ataupun mungkin HM6 SE ada yang kalau nggak salah 77 dB, which is insane juga. Ataupun apapun itu ya pokoknya, tapi sangat sedikit lah ya dibandingkan HM6. Dan HE6 ini adalah salah satu headphone yang cukup transparan. Jadi perubahan dimanapun, misalnya dalam bentuk grill, ataupun earpiece, ataupun kabel, ataupun DAC amp, perubahan di situ, ataupun bahkan clamp force, seberapa dia ketat di kepala kita, itu dapat merubah suaranya secara signifikan dan bukan kecil-kecilan, dan itu cukup jelas. Tapi dan salah satu karakter paling dicari atau paling baik dalam headphone ini adalah dynamics. Selain detailnya luar biasa, dia ada dynamics juga. Jadi sense of punch and slam-nya tuh cukup luar biasa di headphone ini. Dan kalau misalnya kita bandingkan headphone HiFiMan HE6 SE dengan misalnya HiFiMan Aria, which is bukan headphone yang jelek juga, tapi memiliki satu titik lemah, yaitu di bagian dynamics-nya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan headphone di harganya, bukan dengan misalnya rekan-rekannya seperti HiFiMan Ananda. Menurut gua HiFiMan Ananda sama Aria itu emang headphone dengan bentuk-bentuk seperti inilah ya, yang memiliki dynamics yang tidak begitu baik. Tapi Aria sebenarnya di antara mereka yang lower end HiFiMan saya berbentuk seperti ini. Menurut gua dynamicsnya cukup baik ya. Bukan artinya ini headphone yang dynamicsnya jelek, cuman dibandingkan headphone lain di kelas harganya, dia tidak begitu kompetitif, jelas. Dan tentu HiFiMan HE6 di dalam kondisi amp DAC yang setara, misalnya contohnya Jotunheim di sini, Jotunheim 2 di sini, amp yang gua pakai untuk biasa nge-push planar gua. Ini adalah amp yang cukup kuat, kalau nggak salah dia rated 6 watt di 32 ohm kalau nggak salah ya, kalau nggak, dan sekitar 4 watt di 50 ohm. Cukup powerful juga untuk nge-power HiFiMan HE6 dan HiFiMan Aria. Dan apabila gua nge-power mereka berdua dalam amp yang sama, sudah jelas sekali bahwa HE6 memiliki punch and slam yang jauh lebih tinggi daripada HiFiMan Aria. Dan punch and slam itu dan dynamics itu adalah sesuatu yang sangat dipengaruhi oleh amping juga, karena dia bagaimana seorang menilai dynamics punch and slam itu salah satunya dengan menilai seberapa banyak energi di balik suara yang keluar dari headphone itu. Jadi memang amping itu sangat berpengaruh. Tapi kalau meskipun demikian, apabila gua power HiFiMan Aria gua dengan Jotunheim 2 dengan power ya sekitar 7 di posisi 16 ohm, 7,5 watt, dibandingkan dengan topping NX4 DSD dengan hanya power 300 kalau nggak salah 300-an miliwatt ya, dan gua powerin itu ke HiFiMan HE6 yang sangat sulit di drive, punch-nya tetap banyakan di HE6. Dan perbedaan stack ini dan benda ini adalah sekitar, kalau nggak salah ini stacknya kalau misalnya dirupiahkan mungkin sekitar 20 juta. Dan kita bisa beli Popping NX4 DSD itu di bawah 1 juta secondnya. Barunya mungkin 1 jutaan ya. Jadi perbedaan yang sangat jauh dalam harga untuk perubahan sound quality yang tidak sebesar itu. Dan ini kembali lagi untuk headphone dengan harga yang mirip. Apalagi dengan headphone dengan harga yang jauh. Misalnya
HD800 terkenal dengan detail yang cukup luar biasa di harganya juga, di harga manapun sih sebenarnya. Apabila kita berbandingkan dengan adiknya misalnya ya. Ini Sennheiser HD580 Precision, atau kita bisa bilang leluhurnya HD600, which is very detailed juga ya, bukan artinya dia nggak detail. Tapi kembali lagi, kalau kita power dia dengan amp yang bagus seperti ini, kita bandingkan dengan HD800 colok HP, detail dan soundstage-nya akan tetap lebih baik di HD800 colok HP. Dan perbedaannya cukup jelas. HP kan basically anggapan gratis ya, lawan ampli yang harganya lebih mahal daripada headphone ini gitu. Ampli dan deck, amp dan deck. Jadi menurut gua untuk source ya, head amp dan deck itu pasti prioritasnya diletakkan di belakang cans. Kecuali kalau kita nyari perubahan harga yang cuman kecil sekali. Atau ya, tapi itu pun juga tergantung cansnya apa. Misalnya kayak HD600 sama Hi-Fi Sundara ya. Sebenarnya mereka dalam kelas yang sama. Cuman kalau misalnya kita mencari perbedaan dalam suara daripada beli amp deck dari HD600 ke Hi-Fi Sundara itu ya perubahannya jauh lebih besar sih. Cuman ya kita nggak bisa mikir begitu juga sih ya. Agak susah sih gue ngasih contohnya juga. Cuman paham lah ya, berdasarkan contoh-contoh yang udah gue kasih tadi sebelumnya, cukup jelas lah seberapa besar pengaruh perubahan upgrade headphone dibandingkan perubahan upgrade dari source ya, deck dan amp. Lalu kalau kita membahas deck dan amp, kita mikir berarti apakah deck dan amp itu prioritas kedua ya? Dan ini gue tulis DAB di sini ya, tapi jujur aja ya, DAB itu basically kan deck dan amp yang ada UI-nya ya, yang bisa buat nyetor lagu ya. Menurut gue kalau kita ngomongin improvement per cost, DAB itu otomatis akan dicoret karena ya gimana ya, susah juga nih, karena DAB itu perlu bahan yang lebih mahal, terutama Bluetooth-nya lah, apalagi kalau Bluetooth-nya ada UI Android-nya, support macam-macam yang aneh-aneh. Itu kan pengeluaran juga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat DAB tersebut gitu ya. Dan deck dan amp itu akan pasti lebih cost efficient daripada DAB kalau kita hanya mencari sound quality. Beda kalau kita mencari efficiency, which is sesuatu yang gua nggak bisa nilai, karena efficiency itu ya beda-beda tiap orang gitu loh. Ada yang ngomong kalau misalnya gue punya DAB itu lebih efisien karena gue nggak perlu nyolok-nyolok macam-macam. Ada yang bilang kalau misalnya gue punya deck amp itu lebih efisien karena device gue basically cuma handphone gue doang. Jadi gue nggak perlu nyetor lagu di dua tempat yang berbeda. Jadi ya ada argumen terhadap DAB ini, ada berbagai argumen terhadap DAB ini, cuman ya kembali lagi value mereka harusnya secara sound quality itu logikanya akan lebih kecil daripada deck dan amp. Oke, berikutnya adalah pembahasan deck dan amp atau kabel dan pads atau ear tips ya. Nah sekarang begini, yang mana yang akan membuat perubahan yang lebih besar? Apakah deck dan amp secara sound quality atau kabel, pads, dan ear tips? Tergantung, kembali lagi ya. Kalau misalnya lu dengerinnya HE6, misalnya kayak headphone gue kayak HE6 yang susah sekali di drive, lu colok HP, itu lu polin juga ya. Lu polin, lu pakai dulu aplikasi nggak jelas ya, kayak audio boost dan sebagainya itu, lu nggak akan bisa ngepower itu HE6 properly dalam hal, bahkan lu dapat volume yang cukup untuk lu denger lagu aja nggak akan dapat gitu loh. Meskipun misalnya kayak Topeng NX4 SD gue mana ya, bentar. Meskipun benda ini bisa cukup ngepower Hi-Fi HE6 gue di volume yang cukup ya, di high gain, di posisi hampir mentok gitu ya.
Untuk lagu-lagu yang lebih quiet, yang recordingnya tuh lebih kecil suaranya ya, atau dynamics yang lebih luas gitu ya, akan nggak mampu juga benda ini ngepower HM6. Tapi untuk kebanyakan lagu bisa sih sebenarnya. Meskipun ya not properly amped ya, kembali lagi gue nggak bilang ini akan nge-properly power HFMN H6 gue. Tapi gini, kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, which is unlikely juga karena rata-rata headphone sekarang banyak yang cukup mudah di drive juga ya, dan headphone favorit juga misalnya kayak Arya atau Ananda. Arya lumayan berat sih, Ananda lumayan enteng, misalnya kayak Sundara juga lumayan enteng. Ya banyak lah headphone yang enteng-enteng itu nggak perlu DAC amp yang super powerful untuk ngangkat mereka. Meskipun punya headroom itu adalah suatu hal yang tetap baik ya. Menurut gua ada argument yang bagus juga untuk upgrade kabel pads ataupun ear tips untuk headphone atau apapun IEM yang ini loh, yang IEM yang tidak begitu rewel ya. Contohnya apa? Misalnya begini. Bukan berarti headphone atau IEM yang murah ataupun yang lebih anggapannya mid-fi, kalau nggak budget-fi itu akan lebih mudah untuk di drive ataupun mudah untuk pun gak rewel ya. Misalnya contoh nih, ini ada LCD-X ya, udah mulai spoiler kelihatan. Tapi ada IEM seperti misalnya ini, TIA Audio Legacy 4, salah satu IEM dengan tuning yang menurut gue bagus juga ya di kelas harganya. Dia ini salah satu contoh IEM yang tidak rewel dalam bentuk apapun. Gue ganti-ganti kabel, perubahannya sangat minimal. Nah, perubahan kabel pun sudah cukup minimal kecuali sengaja untuk berubah dengan impedance dan sebagainya. Gue udah bahas banyak tentang kabel sebelumnya di video-video gue sebelumnya ya. Kalau nggak salah di video review Hakuge gue ada sedikit pembahasan tentang kabel, boleh dicek di sana aja. Iya, dan soal amp DAC juga seperti gue colok di NX4 dan gue bandingkan dengan iFi IDSC signature gue ataupun colok ampli gede gue, apakah suara ada perbedaan? Ada, tapi sangat kecil dan sangat minimal, dan bahkan kalau misalnya gue nggak A/B test gue tidak akan menemukan perbedaannya. Sama seperti kabel. Mungkin kalau begitu gue bisa argue, oh ya udah keep aja ini colok HP sebenarnya. Ataupun invest ke sesuatu yang lebih murah seperti ear tips ya, yang nggak bakal sampai jutaan mungkin. Nah, ear tips ini bisa lo pakai di IEM lain kalau misalnya lo punya. Dan improvement di sektor-sektor seperti ini menurut gue agak kurang perlu, karena lo akan upgrade dari IEM ini juga misalnya ke Blessing 2 ya, dan suaranya akan jauh lebih bagus daripada lo upgrade sini. Jadi kita harus mengenal juga IEM ataupun headphone kita. Jadi basically posisinya adalah kalau misalnya kita ada suka dengan headphone atau IEM kita, baru kita mikir ke sini ya, DAC amp ataupun kabel pads ear tips. Kenapa? Karena perubahan dalam DAC amp, kabel pads, mungkin pads dan ear tips ya. Bentar, ini kita akan bahas nanti. Ataupun ya bahkan kita bahas sekarang ya, terutama dalam dunia technical performance nih, ataupun generally bahkan tonal balance juga itu akan sulit untuk diimprove. Dan improvement terbesar itu akan terjadi di perubahan headphone dan IEM, yang jelas itu. Perubahan transducer akan membuat perubahan yang paling besar. Tapi kalau kita udah suka, misalnya contoh, gue udah suka banget sama HD600 gue ya, which is banyak juga yang sangat suka itu, dan kalau misalnya lo cuma nyari tonality yang enak, nyaman untuk didengar dan nyambung di hampir semua genre, HD600 ataupun HFMN Sundara itu bisa jadi headphone endgame Anda ya. Dan lu tinggal yang kecil-kecilnya aja. Oh, gue pengen kabelnya lebih cantik, atau enggak gue pengen kabelnya ada sedikit perbedaan di sini gitu kan. Oh, gue pengen ampli yang aneh-aneh, misalnya apalagi lu model HD600, gue pengen beli tube misalnya, kayak tube kayak gini nih. Aduh. Nah, nanti ada pembahasan juga soal tube nih di belakang ya. Nanti kita akan bahas juga soal itu. Ya bisa juga dan ini juga proyeksi endgame nih. Nah, nanti kita akan bahas lagi di sini ya, di bawah sini. Tapi sebelumnya kita harus tahu juga kalau kita ada mencintai headphone atau IEM kita, dan oke, gue udah cukup dengan headphone IEM ini,
secara soundnya gue cukup demen. Misalnya bukan artinya gue nggak akan upgrade lagi, cuman gue rasa gue bisa stop di sini untuk sementara waktu, baru kita mulai mikir untuk upgrade DAC amp ataupun kabel atau pads atau ear tips. Menurut gue lebih ke situ. Kalau enggak sebenarnya menurut gue not very worth it, kecuali emang headphone AM-nya tuh perlu power yang luar biasa. Ya contohnya seperti di H6. Emang udah nggak bisa di power tempat lain kecuali ya DAC amp yang sufficient ya. Ada sedikit mungkin argumen kalau misalnya ear tip 1 tuh bisa dipakai, yang tadi gue udah sebut juga sebelumnya, ear tip 1 bisa dipakai untuk AM lainnya, ya boleh lo koleksi ear tips. Pads juga mungkin agak sedikit ngaruh situ. Kabel juga mungkin juga bisa sebenarnya kalau misalnya AM, karena AM tuh rata-rata cuman MMCX so ngetupin aja rata-rata ya. Kalau headphone lebih banyak macam-macam. Tapi meskipun begitu juga ya, improvement yang kalian dapat kalau misalnya menggunakan rumus ini tetap akan jauh lebih minimal. Sama seperti DAC amp yang tadi gue udah sebut. Meskipun DAC amp akan dipakai di headphone lain. Nah ini argumen juga nih. Banyak sekali teman-teman saya yang argue seperti itu. DAC amp akan dipakai akan bisa jadi aktif di berbagai macam transducers gitu, berbagai macam headphone atau berbagai macam IEM. Dan sedangkan headphone IEM tuh kalau upgrade itu ya kita dengerin itu aja. Cuman apalagi kalau misalnya kita ngomongin di sektor technical performance nih, kembali lagi kita akan bilang kalau misalnya HD800 colok HP akan lebih detail dan sound system lebih besar daripada HD600 colok ampli dan DAC 20 juta gitu loh. Jadi ya tergantung sama improvement yang kalian cari seperti apa sih ya. Tapi kembali lagi tetap aja alurnya akan seperti itu. Kembali lagi akan mengarah ke situ. Dan jadi gue akan bilang DAC amp beserta kabel pads dan ear tips itu berada di posisi yang sama ya. Jadi upgrade di sini tuh mungkin lebih ketergantung proyeksi endgame kalian apa ya. Jadi gini, ya kita cukup tahu ya kalau endgame itu adalah mitos gitu ya. Iya sebenarnya bisa aja sih ada kalau misalnya udah beli Susvara misalnya. Misalnya proyeksi endgame maksud saya proyeksi endgame itu apa? Bukan artinya bener-bener endgame yang bener-bener di paling ujung ya. Cuman gini, in a foreseeable future, di masa depan yang kita bisa terawang gitu ya. Misalnya tahun depan, bayangkan setup kalian bakal seperti apa. Mungkin kalian udah banyak dengar, misalnya gue udah pernah dengar HiFiMan Aria misalnya. Gue sangat suka HiFiMan Aria. Gue pengen itu menjadi headphone dimana gue bisa berada di posisi PW gue. Misalnya kayak gue nih, sebenarnya gue di posisi PW nih, jadi gue kira-kira dengar headphone yang level-level segini ya udah cukup PW gue. HiFiMan Aria misalnya akan dari posisi PW gue. Bagaimana caranya gue menggunakan duit gue untuk secara sufficient akan nyampe di sana? Lu udah tahu seperti itu. Ya udah kalau gitu gue akan invest di DAC amp yang lebih powerful misalnya. Gue nggak akan beli tube. Gue nggak akan beli portable ya. Gue akan beli desktop, terus DAC-nya yang cukup ya. Nggak perlu yang aneh-aneh ya. Sebenarnya kayak DAC itu perubahannya paling sedikit sih dari pengalaman gua. Tapi kalau misalnya Anda sudah menemukan perubahannya, Anda akan merasa perubahan itu sangat signifikan karena lu udah tahu perubahannya apa. Kalau misalnya lu nggak tahu perubahannya apa, akan sangat minimal perubahan tersebut. Cuman ya itu terjadi ke semua hal sih, kayak kabel dan amp dan semuanya sih. Cuman ya itu ada teorinya lagi juga soal, gue lupa namanya apa itu, pokoknya hal-hal psikologi seperti itulah ya. Itu ada teori sendiri, gue nggak akan ke sana. Tapi proyeksi next level kalian akan seperti apa? Misalnya gue akan make Audeze LCD-X nih. Gue demen banget dengan suara LCD-X misalnya ya. Gue demen yang mendem-mendem nggak jelas. Gue demen yang mendem-mendem nggak jelas gitu ya misalnya kayak. Gue demen sekali LCD-X. Artinya apa? Gue nggak perlu beli ampli yang macam-macam nih. Gue ada fokus aja invest duit gue ke sini.
Kenapa? Karena gini, LCD-X itu adalah headphone yang gak rewel. Tidak rewel sama sekali. Gue colok ke Tomic NX4 DSD, gue colok ke sini, gue colok ke sini, gue colok ke sini juga enak. Nggak rewel lah ya LCD-X. Ada beberapa headphone yang seperti itu. Jadi kalian harus riset juga headphone kalian yang kalian cari seperti apa. Ada headphone yang rewel banget. Misalnya HD800, oh ini rewel sekali ya. Anda colok kemana-mana suaranya beda terus ya. Anda ganti kabel suaranya beda terus. Oh iya, dan berbicara soal kabel, gue lupa nih bahas satu ini nih. Penting ini, karena ini penting. Dan ini berlaku untuk semuanya, DAC, amp, kabel, pads, ear tips ya. Semua ini dan headphone juga sebenarnya juga ngaruh ya, tapi mungkin dalam headphone itu pengaruhnya lebih besar, lebih kecil ya. Statement ini. Harga tidak sesuai, tidak pasti sesuai dengan sound quality. Ya. Untuk headphone sebenarnya lebih nggak mistis ya, dan misalnya amp deck nih lebih nggak mistis. Jadi headphone dengan harga 20 juta kemungkinan besar akan lebih detail daripada headphone harga 2 juta. Sama seperti amp deck juga. Yang mistis sekali itu biasanya di kabel. Dan ini kontroversial, cukup kontroversial, tapi nggak juga karena ya logika ya. Kabel ini, misalnya gue kasih contoh aja nih kabel yang gue punya. Gue punya 2 kabel untuk H6 gue. Yaitu yang pertama adalah kabel yang gue beli dari Om Jason ya. Kabelnya cukup bagus, jacknya ke Neutrik ya, brand yang cukup terkenal juga dan cukup umum juga. Kabelnya cukup oke lah, panjangnya cukup oke. Ini kalau nggak salah ada semacam ferritnya juga atau apalah, pokoknya itulah ya. Gue beli di harga Rp350.000 dari Om Jason. Nah, satu lagi gue punya kabel Jena Labs. Gue nggak usah ngomong nih harganya berapa, cari tahu sendiri. Dan mungkin ada yang sebagian tahu ya, pokoknya gitu. Kabel ini perbedaannya mungkin harga ya di atas 10 kali lipat, 20 kali lipat lah ya. Tapi bukan artinya kabel Jena itu soundnya lebih bagus daripada kabel murah nggak jelas ini. Dan ini berlaku juga misalnya untuk kabel HD800 gue ada 2. Itu kabel gratisan dari HD800 nya 2. Gue ada kabel kalau nggak salah Red Label atau apa gitu ya, seharga mungkin sekitar 4 juta lah ya. Dan suaranya kalau dibandingkan, gue lebih prefer yang stock. Jadi nggak selalu kabel lebih mahal itu artinya lebih bagus. Begitu. Meskipun untuk H6 gue lebih cocok sama Jena sih ya. Beda sama HD800. Jadi kayak ya mungkin secara kualitas bahan lebih nyaman, lebih lembut gitu atau apa gitu ya. Rata-rata kabel lebih tebal, lebih asik gitu, lebih seksi gitu ya. Tapi ya secara suara, kalau gue mau jujur, gue udah nyoba kabel sampai belasan puluhan juta ya. Harga bukan arti kualitas secara langsung ya. Kualitas secara suara ya, bukan bahan. Dan itu berdasarkan dari pengalaman gue. Mungkin gue kurang jauh main. Mungkin gue belum nyoba kabel yang 200 juta ya. Misalnya mungkin ada juga kabel Magic 200 juta ya. Kalau misalnya dipakai kita berubah jadi ubur-ubur misalnya. Kayak gitulah. Ya kabel tuh, kalau untuk kabel terutama ya. Pads juga sebenarnya dan ear tips. Gue demen Sony Hybrid. Gue beli yang Asla mahal-mahal. Gue balik lagi ke Sony Hybrid tuh yang Fender lah, apalah. Pokoknya medical grade nggak jelas lah, itulah. Gue balik lagi ke Sony Hybrid banyak juga. Jadi kayak cocok-cocokan sih ya kalau untuk kabel pads ear tips ini, cocok-cocokan. Kalau kita ngomongin amp deck dan headphone IEM tuh baru kita ngomongin spek dan cocok-cocokan juga gitu loh, bukan cuma spek doang. Dan ini mungkin topik berikutnya kita akan bahas tentang measurement dari headphone IEM dan DAC amp. Ini kita akan bahas juga, tapi di video berikutnya saja. Jadi kembali lagi lebih ke begitulah ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke proyeksi endgame kita. Misalnya ini nggak rewel.
LCD-X nih gak rewel sama sekali dibandingin HD800, rewel sekali nih ya. Colok-colok apa aja tuh bisa beda gitu ya. Kayak tadi H6 juga rewel juga nih. Gue bawa alat peraga deh biar lebih asik. Iya, kalau misal gue pengen gas ke sini, gue nggak perlu mikirin soal ini dan lain-lainnya ya. Gue tinggal ya beli amp yang cukupan aja gitu loh, dan gue udah bisa dapat posisi PW gue gitu loh. Jadi gue nggak perlu mikirin soal ya kalau misalnya gue dalam proses menuju ini, gue beli HD 600 dulu misalnya ya, gue kan gak bakal mikir gue beli tube amp buat HD 600 gue dulu deh, baru gue jual pada akhirnya gue beli ini. Kayak itu agak kurang make sense ya. Dia beli sesuatu yang lebih make sense aja untuk lo, dan gue yakin kalian memiliki IQ yang cukup untuk melakukan hal seperti itu. Jadi nggak wasteful lah ya, anggapannya intinya seperti itu. Berbeda kalau kalian tujuannya ke sini. Kalau tujuan ke sini lu pusing ya, lu capek, lu pusing, lu nggak tidur nyari nge-scroll di Tokopedia, nge-scroll di forum-forum di Facebook ya, nyari benda-benda yang mistis seperti ginian ya. Bukan mistis juga sih kalau ini. Ya benda-benda dengan harga yang kompetitif lah, nyari harga murah gitu ya. Siapa tahu ada yang bagus harganya gitu dijual gitu untuk invest beli kesini. Bahkan gue beli ini, gue beli AV Signature itu dengan tujuan gue pengen bawa H6 gue kemana-mana tinggal nyolok ini. Yang pada akhirnya gue kalau ke audio meet juga gue bawa ampli desktop gue. Jadi kayak gue basically buang duit di sini ya, kayak orang goblok emang. Tapi ya begitu. Dunia audio itu berisi banyak sekali kegoblokan ya, dan gue adalah salah satunya. Oke, setelah kita sudah melihat proyeksi endgame kita mungkin udah punya strategi gitu. Strategi, bagaimana caranya gue membeli benda-benda yang paling valuable ya untuk gue, untuk proyeksi gue, dan paling efisien lah ya anggapannya ya, untuk ini gue untuk audio journey gue anggapannya. Setelah itu ya udah, setelah kalian udah punya plan ya tinggal dieksekusi saja. Namun ada satu biasa the dark horse ya dari dunia amping terutama yang akan kita masuk, yaitu adalah tube amp. Tube amp ini menarik ya, karena tube amp itu sendiri adalah teknologi yang lebih tua sebenarnya kan daripada the classic solid state amp. Karena teknologi yang lebih tua, approach kita tuh harus agak lebih sedikit berbeda menurut gua. Dan tube amp itu ada sesuatu yang agak-agak kontroversial juga ya, karena dia measuringnya tidak begitu bagus. Dan kembali lagi, measurement bukanlah segalanya, jelas. Measurementnya nggak gitu bagus, distorsinya tinggi, terus noise-nya juga tinggi juga kebanyakan. Jadi kayak bukan sesuatu hal yang ideal untuk dimiliki oleh orang audiophile, apalagi seperti gue yang sangat memperhatikan technical performance dibandingin the warmth, the tonal warmth gitu ya. Misalnya tapi cantik gitu, bisa pencet nyala ini lampunya kayak apa pokoknya cantik lah kayak tampangnya. Gue jadi pengen beli nih karena enak dilihat gitu. Aduh, itu apalagi yang pemikiran seperti itu, yang memang ngebet nyari tube amp dengan harga budget gitu. Dan jujur untuk gua tidak merekomendasikan sama sekali tube amp dengan harga budget. Kenapa? Satu, rata-rata suaranya nggak gitu bagus. Jujur aja tube amp dengan harga budget itu rata-rata gue belum menemukan yang sound quality-nya up to par apalagi dengan solid state counterparts-nya, dengan lawannya yang solid state. Secara build quality juga kurang, apalagi kita ngomongin soal teknologi yang lebih tua, akan lebih beresiko mungkin ke headphone kita. Secara power juga kebanyakan kurang, secara sound quality juga kebanyakan kurang, kerasa congested, kerasa kayak
ya itulah, kalau nggak mostly tube M yang masih bisa diterima di bawah harga 10 juta, mungkin kayak lebih ke tube hybrid gitu ya, kayak yang keluaran X Duo kalau nggak salah ya, lebih tube hybrid. Tapi ya anggapan dan dunia solid state di dalam harga di bawah 10 juta itu sangat kompetitif dan dengan performance yang sangat baik secara power maupun secara sound quality. Jadi to be honest, gue agak sulit untuk merekomendasikan tube amp di bawah 10 juta. Kalau mau nyari tube amp ya minimal ya seperti ini 10 juta lah. Itu baru Anda bisa menikmati tube amp itu dengan ya menurut gue worth the price ya. Karena ya sama aja kayak kita nyari headphone di bawah 1 juta. Ya agak sulit. Mungkin ada satu kayak tube amp, mungkin ada kayak Dark Voice atau apa gitulah ya, yang oke, cukup oke di bawah 10 juta. Cuma rata-rata ya enggak juga gitu loh. Jadi kayak headphone mungkin ada KOS KSC 75 gitu yang bagus di bawah 1 juta. Sisanya kagak gitu misalnya. Ya udah gitu. Jadi mungkin ada yang cocok, tapi ya sangat sedikit dan sangat kecil kemungkinan Anda untuk menemukan hal itu, apalagi dibandingkan dengan solid state di harga di bawah 10 juta. Kecuali Anda mulai rakitan dan kembali lagi rakitan itu sangat risky ya. Takut meleduk gitu. Gue tuh paling takut sama yang tube amp rakitan tuh sebenarnya ya. Bisa meledak, cuman ya ataupun amp rakitan tuh gue agak ngeri. Tapi ya ada orang-orang yang suka seperti itu, dan gue memahami lah kenapa itu bisa atraktif. Oke, basically itu aja sih bahasan kita hari ini. Jadi kesimpulannya apa? Step 1, cari headphone dan IM yang kita suka, dan fokus ke situ dulu ya, arah yang kita suka itu seperti apa. Kedua, kita pikir proyeksi endgame kita apa. Ya, ini proyeksi endgame-nya akan selalu ada di sebelum headphone IM ya. Basically itulah proyeksi endgame. Kita cari headphone IM kita mau. Baru kita cari keperluan headphone dan IM itu apa. Apakah dia source picky ataupun enggak? Apakah dia misalnya gua ini misalnya IM gue mau Sony IR-Z1R ya. Misalnya kita mau seefisien mungkin ya. Oke, artinya IM yang gue beli sebelum IR-Z1R itu jangan banyak-banyak, satu karena lo perlu banyak duit untuk IM-Z1R. Yang kedua, kalau misalnya gue pengen upgrade kabel, gue pengen beli kabel-kabel yang aneh-aneh ya, usahakan ya IM-MCX gitu loh, yang bisa dipakai di Z1R gitu loh. Ya logis aja lah basically. Untuk amp deck, DAP, kabel, pads, ear tips ini agak sedikit lebih abu-abu ya arahnya. Cuman carilah benda-benda yang dapat bisa mensuplemen proyeksi endgame Anda ataupun proyeksi PW Anda lah, hitungannya bukan endgame ya hitungannya. Makanya ini gue kurungin pairing sini. Dan berikutnya untuk flavor tube amp, dan jangan terlalu ngiler gitu ya. Gue juga suka ngiler sih ya. Kabel ini 20 juta bikin barang lu jadi kayak emas gitu. Enggak juga gitu loh. Jadi kayak amp 50 juta ini bisa bikin headphone Anda suara seperti HE1 gitu. Aduh, enggak juga gitu loh. Sundara Anda jadi seperti Susvara. Enggak juga gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak tergiur sama hal-hal seperti itu, dan fokus ke hal-hal yang paling bisa merubah suara, yaitu headphone dan IM-nya lebih dahulu ya, baru nyari suplemennya. Jadi anggapan ini core ya, ini suplemen. Berdasarkan yang kita pilih berdasarkan proyeksi endgame. Mengenai tube amp tadi secara singkat gue udah bahas ya, kira-kira ya jangan terlalu pikirin tube amp terlebih dahulu. Kecuali ya Anda mau endgame di HD600 atau HD800, mungkin Anda bisa invest ke tube amp, cuman jangan tube amp yang budget. Gue saranin kalau tube amp sekalian. Tube amp sekaliannya high end, karena suaranya beda. Ya, yang lu dapat tuh beda. Oke, basically itu aja dari videonya.
Jangan lupa untuk nonton, nggak tahu sih, nonton video-video kita berikutnya. Ya, see you next time, Godspeed.